pemain laki-laki. Kedua putra dan putri kami ini adalah putra-putri terbaik dari Jemaat Du Kupang, dan mereka akan segera melangsungkan upacara pemberkatan nikah yang kudus pada pagi hari ini. Kita akan segera mengikuti rangkaian prosesi pemberkatan nikah yang kudus. Dengan jemaat kami undang berdiri, kita nyanyikan lagu Sion nomor 492 ayat 1 sampai 3, dan akan disambung dengan doa yang akan disampaikan oleh Pendeta Ebenezer Sembiring. Sekarang bersatu, hidupku Tuhan yang sungguh sempurna, ku mohon dalam iman dan kasih. Beri panjang sabar, tenangkan harapan, berani hadapi maut dan susah. Beri sukacita sertaku. Mari kita satukan hati kita angkat melalui doa bersama. Ya Tuhan, Allah pencipta, penebus dan pemelihara hidup kami, Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, sungguh pada hari ini kami bersukacita atas besar kasih kemurahan, rahmat, anugerah Tuhan bagi kami. Kami dapat bersama-sama di tempat ini untuk menyaksikan upacara pernikahan yang kudus
dari anak-anak Tuhan, saudara-saudari yang kami kasihi, Ivan Setiawan Halim, dan saudari Stella Jasinda Hartono. Terima kasih Tuhan oleh karena Engkaulah yang telah mempertemukan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan waktu bagi mereka mengenal satu dengan yang lain. Dan terima kasih Tuhan, Engkau yang menghantarkan mereka di tempat ini untuk mengikat komitmen menjalani sebuah pernikahan yang kudus, di mana Tuhan sendiri yang telah menciptakan lembaga keluarga, dan hari ini kedua anak-anak Tuhan ini akan Tuhan berkati melalui upacara pemberkatan nikah yang kudus. Kami mohon Tuhan, Engkau hadir dan terlibat di dalam upacara pemberkatan nikah yang kudus ini. Semua prosesi acara yang akan berjalan, biarlah Tuhan akan memberkati. Tuhan campur tangan sehingga upacara pernikahan yang kudus ini dapat berjalan dengan baik, membawa berkat dan sukacita bagi kami semua, khususnya keluarga besar, dan menjadi puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Kami berdoa bagi semua partisipan yang akan mengambil bagian, diberikan kesehatan Tuhan, diberikan perlindungan, dijauhkan kami dari sakit penyakit, bahkan hal-hal yang tidak baik, khususnya juga pandemik yang masih ada di sekitar kami. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan malaikat-Mu yang menjaga dan melindungi kami. Kami berdoa bagi semua peralatan yang digunakan. Kami berdoa khususnya untuk hamba Tuhan, Pendeta Sinu Haji, yang akan menjadi perwakilan Tuhan untuk mengikatkan ikatan janji nikah kudus anak-anak Tuhan ini. Engkau urapi hamba-Mu ini secara khusus, agar beliau akan memberikan pelayanan pemberkatan nikah yang kudus ini di dalam kuasa dan urapan daripada Roh Tuhan. Kami berdoa bagi kedua belah pihak keluarga besar, keluarga daripada Bapak Lim Chung Te, demikian juga keluarga Bapak Lukas Hartono. Kami serahkan kedua belah pihak keluarga besar ini, biarlah Tuhan akan memberkati kedua belah pihak keluarga yang akan menyaksikan putra-putri mereka dinikahkan di hadapan Tuhan pada hari yang berbahagia ini. Semua kami yang menyaksikan akan memperoleh sukacita dan memperoleh berkat rohani, dan semua kami kembalikan menjadi puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Sekali lagi kami mohon Roh Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Roh Tuhan mengurapi hati kami semua, sehingga prosesi upacara pemberkatan nikah yang kudus ini berjalan baik dan lancar, karena Tuhan ada di tengah-tengah kami dan terlibat di dalam upacara yang kudus ini. Kami sembahkan doa permohonan ini Tuhan, seraya mohon ampun dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus penebus kami berdoa. Amin. Oke, persilakan duduk kembali. Waktu berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian yang akan disampaikan oleh Homily Quartet dengan judul Wedding Day. Lately I've been thinking as I look all around me, I see by the sign that we soon gonna be leaving. The bridegroom is coming to take us all away. Maybe tomorrow, but I pray that is today. And we will fly away in
the twinkling of an eye, leaving all our heartaches and telling them all goodbye. Yes, we will fly away when he hears his father say, Jesus, go and get your bride. Today's your wedding day. Now when we see the bridegroom in the cloud in the sky, we've been telling you hello or telling you goodbye. Oh, be sure and be ready to meet face to face. We've got to fight the good fight. We've got to keep our faith, and we will fly away in the twinkling of an eye, leaving all our heartaches and telling them all goodbye. Yes, we will fly away when he hears his father say, Jesus, go and get your bride. Today's your wedding day. Hey, hey, and we will fly away in the twinkling of an eye, leaving all our heartaches and telling them all goodbye. Yes, we will fly away when he hears his father say, Jesus, go and get your bride. Today's your wedding day. Siap-siap.
Jemaat kami undang bangkit berdiri, kita sambut mempelai wanita yang berbahagia, Stella Jacinda Hartono. Siapakah yang menikahkan wanita ini dengan pria ini pada siang hari ini? Jemaat kami undang duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keluarga yang berbahagia, keluarga Bapak Yanto, betul Pak ya, dari Banyuwangi, dan keluarga Bapak Lukas di Surabaya. Pada siang hari ini tentunya hati kita bergembira, kita bersuka cita kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya. Terlebih kedua orang tua, baik yang dari Banyuwangi maupun dari Surabaya. Karena pada hari ini, kedua anak mereka sudah memutuskan untuk menyatukan kehidupan mereka dalam pernikahan yang kudus. Dan kita bersuka cita karena saudara Ivan dan Jacinda memilih memulai rumah tangga mereka dari rumah Tuhan ini. Karena mereka rindu sepanjang kehidupan rumah tangga mereka, ada Tuhan di tengah-tengah rumah tangganya. Saya sebagai hamba Tuhan sangat bersuka cita bila mana orang muda di jemaat yang saya layani, dia datang kepada saya dan mengatakan, Pak Pendeta, kami mau konseling pernikahan. Itu artinya mereka akan menikah di gereja karena minta untuk konseling kepada pendeta. Dan inilah yang dilakukan oleh Jacinda beberapa bulan yang lalu, datang kepada saya untuk konseling dengan saudara Ivan. Dan tentunya juga orang tua pun berbahagia tentunya melihat anak-anak mereka dapat menikah dan tentunya membangun rumah tangga yang baru. Saya lihat Pak Lukas dan Ibu di sini pasti bersuka cita melihat putri mereka menikah hari ini. Tapi besok Pak Lukas mungkin sudah sedih karena nggak ada lagi wanita cantik di rumah
Yang ada oma-oma, ya Oma Tanjung, Oma Jen kan. Kalau bagi orang Batak, anak perempuan menikah itu sama dengan dia pergi, ibaratnya begitu ya, karena akan ikut suaminya. Tetapi tentunya itu kan hanya sementara, karena saya tanya tadi, Ivan, nanti tinggal di mana? Tinggal di Ngagel. Ngagel ke Wisata itu paling setengah jam ya Ivan ya, dekat. Tapi mungkin kalau ke Banyuwangi Pak Yanto agak jauh sedikit, karena saya juga pernah tinggal di Banyuwangi 4 tahun. Anak saya pertama lahir di Banyuwangi, jadi saya tahu Banyuwangi. Nah, pasti ke Banyuwangi nggak terlalu sering, karena agak jauh, kan begitu ya. Tapi tentunya sukacita bahwa kita mendengar anak-anak kita sudah menikah, ini kebahagiaan. Saya ingin mengingatkan kembali kepada Ivan dan Dinda tentang pernikahan. Mereka sudah banyak belajar, kami berdiskusi, dalam konseling pranikah, dan tentunya dalam pengalaman-pengalaman, pelajaran-pelajaran yang mereka dapatkan. Kemarin, walaupun kita tidak semua hadir di gereja, di tempat ini, saya sudah memberikan satu renungan, satu khotbah, mencari teman hidup di dunia ini untuk masuk surga. Dinda dan Ivan, dia mencari teman hidupnya di dunia ini untuk masuk surga. Tidak hanya cari istri, cari suami, yang penting saya punya suami, punya istri, dia punya uang banyak, kaya, dan sebagainya. Wah, itu yang saya cari. Betul, itu perlu bagi dunia ini. Tetapi lebih daripada itu adalah tidak hanya mencari teman hidup di atas dunia ini, tetapi juga teman hidup itu harus membawa kita bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surga. Allah membuat wanita dari seorang pria untuk menjadi seorang sahabat dan teman hidup baginya. Menjadi satu dengan dia, menggembirakan, memberanikan, dan mendatangkan berkat kepadanya. Dan pada pihaknya, ia menjadi seorang penolong yang kuat baginya. Tuhan menjadikan wanita bagi Adam adalah untuk menjadi penolong. Jasinda adalah menjadi penolong bagi Ivan. Dan itulah diciptakan wanita untuk mendampingi pria. Pernikahan, jadi saya tekankan kepada Ivan dan Dinda dan kepada kita semua yang hadir tentunya. Pernikahan adalah perjanjian seumur hidup. Jadi nanti kalau kita tanda tangani itu surat pemberkatan nikah, itu tidak ada tanggal berakhirnya. Tanggal mulainya ada 16 Mei 2021. Tidak ada sampai tanggal sekian. Kalau KTP sekarang sudah seumur hidup, kalau dulu ada batasnya kan. Kalau ini tidak. Pernikahan adalah seumur hidup. Dan juga pekerjaan seumur hidup. Dan pernikahan ini juga adalah sekolah yang tidak pernah tamat. Saya lihat Opa Tanjung, yang juga pasti sangat berbahagia pada siang ini melihat cucunya menikah di gereja. Punya anak, punya cucu, punya cicit, tetapi belum tamat. Karena ini yang dikatakan bahwa pernikahan itu seperti sekolah yang tidak pernah tamat. Walaupun sudah 50 tahun menikah, itu masih sekolah terus. Masih perlu mengenal, menyesuaikan terus, karena tidak pernah tamat. Apalagi masih baru memulainya. Karena pernikahan ini adalah seumur hidup, pekerjaan seumur hidup, dan sekolah yang tidak pernah tamat. Kita memerlukan Kristus di dalam kehidupan rumah tangga kita. Untuk Ivan dan Dinda, jadikanlah Kristus yang pertama dan terutama dalam rumah tanggamu. Jadikanlah Kristus yang mula-mula dan yang terakhir, dan yang terbaik dalam segala perkara dalam rumah tanggamu. Kasihilah Tuhan dalam hidupmu. Kalau kasihmu kepada Tuhan bertambah, maka kasihmu satu dengan yang lain pun akan bertambah dan akan lebih kuat.
Jadi kalau Ivan mengasihi Tuhan, Jacinda mengasihi Tuhan, maka kalian berdua pun akan lebih mengasihi satu dengan yang lain. Firman Tuhan mengatakan di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang kedua, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kemudian di ayat 22 sampai 25, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Hai istri, tunduk kepada suami. Hai suami, kasihi istri. Kalau istri semakin tunduk kepada suami, sudah pasti suami pun semakin mengasihi istrinya. Bukan berarti mengatakan kamu harus tunduk dulu kepada saya, baru kamu mengasihi saya, baru aku mengasihi kamu. Tidak. Tapi masing-masing dia mengetahui bagiannya. Aku akan tunduk kepada suamiku. Dan suami mengatakan, aku akan mengasihi istriku. Dan tidak perlu, kamu udah tunduk atau belum? Tunduk dulu, baru aku mengasihi kamu. Itu tidak ada dalam rumah tangga. Karena rumah tangga sudah dipersatukan dalam Kristus. Orang berumah tangga tentunya ingin hidup bahagia. Tetapi ada satu yang membuat rumah tangga itu bahagia, yaitu kalau suka bertengkar. Penyebab pertengkaran tentunya banyak. Apapun bisa menjadi penyebab pertengkaran. Kalau sudah rumah tangga dipenuhi dengan pertengkaran, maka tidak akan ada kebahagiaan di situ. Jadi bagaimana caranya? Masing-masing harus melihat apapun yang terjadi. Saya sudah katakan di awal tadi, menjadikan Kristus dalam semua perkara kalian, supaya tidak terjadi pertengkaran. Saudara sekalian, dan khususnya bagi kedua mempelai ini, sekarang kita ada di gereja ini, kami mengambil bagian dengan bagian kami masing-masing, dan ada pengantin di depan kita. Semua kita yang mengambil bahagian ini, kita bisa mengambil bahagian lebih daripada sekali. Saya sudah sering memberkati orang menikah di tempat ini ataupun di tempat yang lain. Gerald ini bisa saja dia minggu depan jadi pendamping lagi. Tapi seperti si Jaden, dia bisa lagi membawa Alkitab. Sama saya aja udah berapa kali dia kasih Alkitab. Dan biasanya kalau lebih 2 kali kasih Alkitab akan jadi pendeta. Karena itu saya alami, saudara sekalian. Saya dulu anak-anak udah sering bawa Alkitab pernikahan. Akhirnya saya jadi pendeta. Jadi siap-siap Jaden. Tapi bagi Ivan dan Dinda, kalian hanya bisa sekali. Pak Pendeta, aku mau ambil bagian lagi, Pak. Apa? Kawin lagi? Enggak bisa. Kalau Jaden bisa, aku mau bawa Alkitab lagi? Bisa. Gerald, aku mau pendamping lagi? Bisa. Excel, aku mau jadi aser lagi. Tapi terakhir tahun ini. Tahun depan jangan aser terus. Bisa, tapi Ivan dan Dinda, Pak, bisa nggak kawin lagi? Nggak bisa. Hanya sekali. Dan tidak ada kata cerai dalam pernikahan Kristen. Itu adalah kata yang haram. Jadi saya sudah sering ulang-ulangi, kalau sudah memutuskan Ivan memilih Dinda, Dinda memilih Ivan, terima sepenuhnya. Kelebihan dan kekurangannya terima.
Dan tidak ada nanti alasan mengatakan, ternyata setelah sekian tahun Pak, kami sudah tidak cocok lagi, kami mau cerai. Tidak ada itu. Harus diperbaiki. Dan tidak akan ada kata-kata itu sebenarnya dalam rumah tangga, kalau ada Yesus di dalam hati Ivan dan Dinda. Akan ada saling memaafkan, kalau ada salah, saling menerima bagaimanapun keadaannya, memperbaiki satu dengan yang lain, dan dapat hidup bersama-sama. Oleh karena apa? Oleh karena Kristus ada dalam hati kita. Kebahagiaan akan ada dalam rumah tangga, bila mana masing-masing suami dan istri akan melakukan pelayanannya dengan tidak mementingkan diri. Dengan tidak mengatakan, kamu harus lebih dulu, baru saya mau melakukannya. Tetapi berlomba-lomba di dalam mengasihi, di dalam melayani satu dengan yang lain. Saya ingin membacakan satu ayat lagi dalam buku Yakobus 3, ayat yang ke-17. Untuk Ivan dan Dinda khususnya. Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Rumah tangga akan berbahagia kalau di situ kita suka membawa damai. Ramah satu dengan yang lain, tidak ada kata-kata kotor keluar dari mulut suami dan dari mulut istri. Tidak ada kalimat-kalimat binatang yang ada dalam rumah tangga, apapun masalahnya terjadi. Penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Dan tentunya banyak lagi. Bila mana ini sudah dilakukan, sudah dihidupkan semuanya, maka kebahagiaan surga akan dirasakan di dalam rumah tangga kalian berdua. Mulai hari ini, kalian akan membangun satu rumah tangga yang baru, Ivan dan Jacinda. Kalian akan belajar mengenal lebih dalam satu dengan yang lain, mengetahui lebih dalam kekurangan dan kelebihannya. Buatlah Kristus dalam rumah tangga kalian, mengisi hati kalian, dan apapun yang terjadi, datanglah hanya kepada Kristus saja. Tuhan memberkati. Sebelum kita berdoa, kita akan mengikuti janji pernikahan antara Ivan dan Dinda. Silahkan bisa mungkin naik ke atas sedikit. Oke, kita akan mendengarkan janji antara Ivan dan Dinda yang akan diawali oleh saudara Ivan. Di hadapan Allah, di hadapan keluarga, di hadapan jemaat, saya Ivan Setiawan Halim mengambil Stella Jacinda Hartono menjadi istri saya yang sah dan berjanji akan mencintai dan mengasihimu baik dalam keadaan duka maupun suka, miskin maupun kaya, sakit maupun sehat, dan dalam segala keadaan saya mengasihi engkau, sampai maut memisahkan kita berdua. Inilah janji saya. Amin. Di hadapan Allah, keluarga dan jemaat, saya Stella Jacinda Hartono mengambil engkau, Ivan Setiawan Halim,
sebagai suami saya yang sah. Saya berjanji akan mencintai dan mengasihimu, baik dalam keadaan duka maupun suka, dalam keadaan miskin maupun kaya, dalam keadaan sakit maupun sehat. Dan dalam segala keadaan, saya akan mengasihimu sampai maut yang memisahkan kita berdua. Inilah janji saya. Amin. Oke. Kita akan berdoa, kami akan bertelut dengan pengantin dan kami mengundang semua jemaat kita sama-sama mendoakan mereka untuk menerima berkat daripada Tuhan. Sini ya. Kalian berpegangan aja. Oke. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada siang hari ini Tuhan, kami umat Tuhan, keluarga dan undangan, kami dipersatukan di rumah Tuhan ini untuk menghadiri dan berdoa untuk keluarga yang baru antara saudara Ivan dan Jasinda. Pada hari ini Tuhan, mereka sudah berjanji untuk menjadi suami dan istri. Mereka sudah berjanji di hadapan Tuhan, jemaat dan keluarga untuk memulai hari ini dalam rumah tangga mereka yang baru. Ya Allah, ya Tuhan kami, hamba datang memohon kepadamu, kepada Tuhan Khalik pencipta kami, kepada Tuhan penebus kami dari dosa, dan kepada Tuhan pemelihara hidup kami, agar kiranya Tuhan memberkati keluarga yang baru ini, keluarga Ivan dan Jasinda. Tuhan memberkati keturunannya, menambahkan anak laki-laki dan anak perempuan dalam rumah tangga mereka. Memberkati usaha pekerjaan yang Tuhan percayakan, menjadi saluran berkat rezeki dalam kehidupan mereka. Memberkati kesehatan dan kekuatan dalam kehidupan mereka, untuk dapat melakukan segala urusan dan pekerjaan mereka. Terlebih ya Tuhan, berkati mereka di dalam iman untuk tetap setia berserah kepada Tuhan dan membuat Yesus yang pertama, yang terakhir, dan yang terutama dalam segala perkara kehidupan rumah tangga mereka. Bila mana terjadi masalah-masalah ya Tuhan, Tuhanlah yang mengingatkan mereka untuk datang kepada Tuhan, untuk lebih dekat kepada Tuhan, untuk lebih mengasihi akan Tuhan. Karena kasih mereka kepada Tuhan akan membuahkan kasih yang semakin dalam antara satu dengan yang lain. Engkau memberkati keluarga yang baru ini, keluarga Ivan dan Jasinda. Engkau memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Engkau membentengi mereka daripada segala kuasa-kuasa kegelapan dan kuasa-kuasa kejahatan, bahkan sakit penyakit. Dan Engkaulah yang mencurahkan berkat berlimpah dalam sepenuhnya rumah tangga mereka, hari ini sampai maut memisahkan mereka. Hamba juga berdoa untuk kedua orang tua mereka,
keluarga Bapak Yanto di Banyuwangi, dan keluarga Bapak Lukas di Surabaya, di mana Tuhan sudah menitipkan anak-anak ini ke dalam keluarga mereka. Dan hari ini ya Tuhan, anak-anak mereka dipersatukan dalam keluarga yang baru. Dan Tuhan tetap memberkati kedua orang tua mereka yang telah membesarkan, telah menyekolahkan, telah mendidik mereka. Berikan kesehatan, umur yang panjang, dan kebahagiaan dari surga. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau pemilik seluruh alam semesta ini. Engkau dapat memberikan berkat-berkat yang berlimpah kepada keluarga yang baru ini. Dan kami menyerahkan keluarga Ivan dan Jacinda ke tangan Tuhan. Dan Tuhan senantiasa memberikan berkat, damai sejahtera, dan kebahagiaan dari surga. Terima kasih ya Tuhan. Kehendak Tuhanlah yang jadi dalam doa dan permohonan kami ini. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Selanjutnya kedua orang tua perempuan akan menyalakan lilin dan akan dilanjutkan oleh kedua mempelai sebagai perlambang atau simbol
bahwa kedua mempelai telah dipersatukan oleh ikatan yang kudus. Here we are at the start, committing to each other by His word and from our hearts. We will be a family that will be a home, and with faith we'll build it strong. We'll build a house full of faith that together we can make. And when the strong wind blows, it won't fall down. As one in Him we'll grow, and the whole world will know we are a house full of faith. And now to be a family, we've got to love each other at any cost, unselfishly. And our home must be a place that fully abounds with grace, a reflection of His face. We'll build a house full of faith that together we can make. And when the strong wind blows, it won't fall down. As one in Him will grow, and the whole world will know we are a house full of faith. Saudara sekalian, sebelum saya memperkenalkan, kita saksikan dulu Ivan membuka cadar Jacinda dan memberikan ciuman pertama setelah menikah. Silahkan, jangan malu-malu Ivan. Ya, buka. Saudara sekalian, saya sebagai hamba Tuhan dengan bangga memperkenalkan keluarga yang baru yang Tuhan telah persatukan pada hari ini. Surabaya, 16 Mei 2021, yang telah menerima pemberkatan nikah di Gereja Mahasiswa Event ke-7 Jemaat Dukuh Kupang. Selamat untuk keluarga yang baru, keluarga Bapak Ivan Setiawan Halim. Tuhan memberkati. Di dalam doa Kau sebut namaku, di dalam harapmu Kau sebut, di dalam segala hal namaku di hatimu. Cintamu ayahku,
takkan ku lupakan nasihatmu Ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu yang kau untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi dalam doaku, tetes air matamu yang kau dituai. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, dan di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur dituai bahagia. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Dan tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih
air matamu yang kau tabur di tuanya. Selanjutnya kedua mempelai akan melangsungkan upacara penandatanganan akte gereja. Kami mohon untuk saksi-saksi boleh maju ke depan, Bapak Denny dan Saudari Monica. Saya akan menyerahkan surat pemberkatan nikah. Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Surat pemberkatan nikah. Nama Ivan Setiawan Halim. Tempat dan tanggal lahir Banyuwangi 2 November 1986 sebagai mempelai pria. Dan Stella Jacinda Hartono, lahir di Surabaya 17 Juni 1995 sebagai mempelai wanita, telah menerima pemberkatan nikah di Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Dukuh Kupang, Jalan Dukuh Kupang Barat 1, nomor 174 Surabaya, pada hari Minggu, tanggal 16 Mei 2021. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat 6. Saya Pendeta Victor Sinuhaji, pendeta yang memberkati. Berikutnya ucapan terima kasih mewakili keluarga besar akan diwakili oleh Bapak Stanley Tanjung.
Selamat siang semuanya. Pertama-tama, marilah kita semua mengucapkan syukur, puji syukur kehadirat Tuhan yang mana dengan berkat dan anugerah Tuhan, acara pemberkatan pernikahan kudus dari kedua anak kami, Ivan dan Stella Jacinda. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pendeta Sinu Haji, Pak. Sorry, saya nyontek dulu Pak Pendeta. Pak Pendeta Sinu Haji, majelis, jemaat, serta semua yang terlibat di dalam acara pemberkatan pernikahan yang kudus daripada Ivan dan Stella Jacinda. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Rangkaian prosesi pernikahan pada siang hari ini telah selesai. Kedua mempelai akan meninggalkan gereja diikuti oleh para partisipan. Baik, khusus untuk kedua mempelai untuk segera masuk kembali, dan jemaat kami harapkan untuk bersabar karena berikutnya adalah sesi foto. Untuk yang pertama, kedua mempelai dahulu. Foto-foto kok semua. Guide us with your grace to a place where we'll be safe. La luce che tu dai, Where we'll find your light what I first did and hold it in our heart. ricordarci che When stars go on each night, stella, stella, nella mia preghiera let us be aware. Bersiap berikutnya, kedua mempelai dengan Pendeta Sinu Haji. Guide us to a place, guide us with your grace. Berikutnya bersiap dengan keluarga Pendeta Sinu Haji, Bapak dan Ibu dan anak-anak.
dia sembunyi setengah bius Baik, sudah. Ibu Pendeta mana? Justice jadi